20 sampel anak cucu Dzurriyyah Wali Songo akan melakukan tes DNA. Dan ini seperti kita ketahui bersama bahwa jalur ke atas dari Wali Songo, misalkan di Syamsud Dhohiroh lewat Azomat Khan begitu ya. Sementara di beberapa manuskrip terutama manuskrip kami, bahwa Wali Songo ini beda dengan apa yang dicatat oleh Syamsud Dhohiroh. Oleh sebab itu adanya perbedaan manuskrip ini harus kami konfirmasi, dengan mau tidak mau harus kita konfirmasi dengan uji sampel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Makin menarik saja hibau masalah nasab di Indonesia. Dan kali ini ya, para keturunan Wali Songo itu lagi-lagi akan melakukan tes DNA. Tes DNA memang beberapa bulan terakhir ini begitu viral ya, ketika ceramah Kiai Imaduddin Usman itu kemudian ditanggapi oleh sejumlah habaib ya, dan ini yang terus-menerus bergulir. Lalu ceramah Habib Bahar yang mengatakan bahwa ya nasab Wali Songo itu terputus karena hanya dari garis perempuan, ini juga sontak mengundang reaksi dari para Dzurriyyah Wali Songo. Nah, ini adalah sebuah keseriusan para Wali Songo untuk kemudian mengkonfirmasi ya bahwa beliau ini adalah Dzurriyyah Wali Songo, yang Wali Songo ini bersambung kepada Nabi. Mereka pun melakukan tes DNA sebagaimana sebelumnya ya, ada dari pesantren Genggong yang merupakan cucu dari Kiai Hasan Genggong itu sudah melakukan tes DNA dan terkonfirmasi sampai kepada ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga kepada Sayyidina Hasan. Artinya secara ilmu modern, ilmu genetik ya mereka terkonfirmasi, dan secara literatur yang mereka miliki itu juga terkonfirmasi. Artinya ada dua sumber rujukan yang mengatakan bahwa beliau ini adalah keturunan Sayyidina Hasan. Nah, ini tambah banyak lagi keturunan Wali Songo yang kemudian melakukan tes DNA. Nah, seperti apa tes DNA ini sebenarnya? Pada dasarnya adalah mereka memiliki literatur ya, catatan-catatan manuskrip yang mereka miliki, yang mereka punya, yang diwariskan secara turun-temurun, yang tersimpan dengan rapi dari generasi ke generasi, yang memang mencatat nasab para Dzurriyyah Wali Songo itu tersambung. Lalu mereka pun melakukan ya tes DNA. Tes DNA ini adalah bahagian daripada keilmuan modern ya, keilmuan modern untuk mengetahui ketersambungan nasab melalui ilmu lewat ya genetik seseorang. Jadi itu akan diuji apakah rambutnya, air liur, darahnya dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah keilmuan modern yang tentunya akan semakin meyakinkan publik. Setelah ada ya catatan manuskrip yang mengatakan bahwa itu tersambung ya, lalu kemudian diperkuat dengan tes DNA dan ternyata terkonfirmasi, maka semakin kuatlah argumentasi itu. Dan ini yang berani dilakukan oleh Dzurriyyah Wali Songo. Ini tentu sebuah hal yang luar biasa ya, berbeda dengan ya oknum-oknum habaib yang kemudian ditantang juga untuk tes DNA tetapi tidak berani. Nah, seperti apa ulasan dari salah satu Dzurriyyah Wali Songo ya terkait dengan tes DNA yang mereka lakukan ini? Mari kita simak sama-sama. Sebanyak 20 orang dari cabang nasab keluarga Wali Songo sedang menjalani tes DNA. Tes DNA ini dilakukan sebagai konfirmasi terhadap catatan manuskrip yang ada. Apakah mereka berada dalam jalur keturunan Ubaidillah seperti data yang dimiliki Robitoh Alawiyah, atau ke jalur yang lain seperti yang tercatat dalam data keluarga keturunan Wali Songo. Dalam wawancaranya, Kiai Abdul Hanan Ihsan menyebutkan bahwa tes DNA tersebut dilakukan untuk kepentingan internal keluarga besar keturunan Wali Songo dan tidak ada hubungannya dengan isu perselisihan yang sedang berkembang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 sampel anak cucu Dzurriyyah Wali Songo akan melakukan tes DNA, dan insya Allah prosesnya adalah 2 bulan atau 2,5 bulan akan keluar hasilnya. Itu semua untuk memastikan jalur
Wali Songo atau mengkonfirmasi jalur Wali Songo yang sesuai dengan dikonfirmasi dengan ilmiah modern. Karena seperti kita ketahui selama ini bahwa kami hanya meneliti Wali Songo ke bawah, sementara ke atasnya masih belum berani kita klaim Wali Songo ini ke pihak mana, kecuali nanti setelah rampung semuanya hasil daripada konfirmasi dari uji tes DNA ini. Karena selama ini seperti kita ketahui bersama bahwa jalur ke atas dari Wali Songo, misalkan di Syamsud Dhahirah lewat Abdul Khan begitu ya. Sementara di beberapa manuskrip terutama manuskrip kami, bahwa Wali Songo ini beda dengan apa yang dicatat oleh Syamsud Dhahirah. Oleh sebab itu adanya perbedaan manuskrip ini harus kami konfirmasi, dengan mau tidak mau harus kita konfirmasi dengan uji sampel itu, kemanakah jalur Wali Songo ini, apakah lewat Abdul Khan atau lewat manuskrip yang di catatan kami, sehingga nanti akan ada pencocokan kode-kode mungkin yang didapat. Mohon doa restu nantinya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami sejarah perjuangan Wali Songo, terutama jalur-jalur yang datang ke Indonesia, peta migrasinya, karena nanti hasil daripada tes DNA ini adalah tes DNA menyeluruh. Artinya bukan hanya tes DNA yang hanya menampilkan autosomal dan lain sebagainya, tetapi tes DNA meliputi menyeluruh, mulai dari autosomal sampai kemudian haplo, kemudian SNP dan kode-kodenya, insya Allah akan bisa kita dapatkan untuk menunjang penelitian kita. Mohon sekali lagi ini jangan dikait-kaitkan dengan apapun, karena ini adalah murni kami ini penasaran bahwa pertama bahwa ingin mengkonfirmasi catatan-catatan manuskrip kami, manakah di antara beberapa versi itu yang di Syamsud Dhahirah atau manuskrip dan beberapa riwayat, manakah yang paling mencocoki ketika dikonfirmasi dengan ilmiah modern. Jazakumullah. Wahai kalian putra-putri bangsaku, wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri.